boleh diceritakan singkat-singkatnya sedikit Dekokom? Masjid Gede ini sebenarnya namanya adalah Kagagalan Masjid. Gede Keraton Kaidikator. Ini adalah milik keraton. Jadi masjid ini berdiri di latar belakang karena berdirinya keraton sebagai kerajaan Islam. Maka syarat dengan kerajaan Islam atau sebagai pelengkap yang mendirikan kerajaan Islam adalah mendirikan masjid utama. Maka pada tahun 1773 berdirilah masjid ini. Sebagai pelengkap sebagai salah satu nilai karena di sini kerajaan Islam sudah berdiri dan sebagai arsitek waktu itu adalah seorang warga pribumi yang bernama Iwenokusu. Itu dibangun masjid Gede Kauman ini saat Sultan Hamengkubuwono pertama apa yang berapa? Berdirinya pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Jadi sebagai pelengkap karena keraton berdiri sehingga mencanangkan Islam zaman Pangeran Nagini bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang kemudian dilanjutkan dengan Berarti berdiri masjid ini pada saat Sri Sultan Hamengkubuwono pertama menjabat. ya. Berarti masjid ini bisa dikatakan berdirinya bersamaan dengan Sultan. Hampir bersamaan dengan jadi berdirinya kerajaan Islam itu barengan dengan berdirinya Kalau untuk setiap per bulan apa per minggu ini di masjid ini ada kegiatan khususnya nggak Pak? Kegiatan seperti kajian-kajian karena masjid ini ketika Sultan Hamengkubuwono IX sempat memberikan sebuah perintah yang biasanya masjid milik keraton diolah lewat tempat yang tidak terjadi perselisihan dalam hal perdagangan. Maka karena kaum ini atau tempat lainnya mau hadir dari sini mayoritas Muhammadiyah maka dibuat rencana Muhammadiyah. Maka di sini kegiatan-kegiatannya juga sifat seperti kajian Muhammadiyah yang tidak menyimpang. Kalaupun ada kajian yang lain itu tidak akan menyimpang jauh dengan hal-hal yang bisa bisa mengetahui. Jadi ada kajian di sini, ada kajian yang jelas yang paling lama itu adalah punya suku yang sampai itu yang banyak masih ini ada. Kemudian ada kajian baca Mari, itu kajian dengan kajian pada kajian ketika malam hari baca Mari ada tutup, kemudian Jumatnya ada tafsir dan malam Ahadnya ada tafsir Al-Quran. Kemudian malam Seninnya atau Ahad pada maghrib itu pembacaan atau di pusan-pusan tadi bisa kajian tadi. Kalau nggak salah di sekitar belakang rumahnya ada makamnya Nyai Dahlan. Ada ya. Kalau boleh tahu yang di makam di sana selain Nyai Dahlan siapa itu? Sebenarnya ada dari makam dari keluarga keluarga. Tapi karena memang makam keraton. Oh, sebenarnya makam keraton ya. Makamnya makam keraton. Tapi keadaan ketika 1940-an yang namanya hak resi meninggal berada, sehingga banyak sekali pejuang-pejuang mengusut dan adil, dan bahkan ketika banyak sekali tentara-tentara ya termasuk warga Muhammadiyah dan tentara ya disebut APS. Kemudian banyak sekali yang gugur. Maka pada tahun 1946 maka disebutkan Sultan Hamengkubuwono biasanya pemakaman kauman juga untuk memakamkan para pengelola itu dan pada saya itu tidak bisa dibawa ke
ke tempat pemakaman keluarga, karena pada masa agresi Belanda itu orang berduyun-duyun dan berlomba itu pasti akan dianggap sebagai jenial dan pasti akan dihindari oleh Belanda. Karena itu makam yang sudah tidak boleh dipakai sudah dijual. Yang kemudian salah satunya adalah Nyai Ahmad Dahlan yang wafat pada 1914. Kemudian pada 1960 dinyatakan bahwa pemakaman trauma ditutup lagi dan tidak digunakan untuk KPA dan negara. Jadi ada beberapa makam di sana termasuk kota kami ada keluarga dan gugur di kota. Kemudian ada CS dan beberapa ada yang namanya Ahmad Dahlan. Ada student dan kebetulan gugur di Frondol Semarang. Langgar yang kidul itu masih dipakai Pak? Sampai sekarang Masih dipakai, masih aktif Pak? Ya, kalau mungkin udah dijelaskan di ini juga di leafletnya, tapi bisa tolong dijelaskan lagi kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dimakamkan di Karangkajen di dekat Masjid Gede Kauman. Karena kan kalau kebanyakan masyarakat umum itu kan taunya Kiai Haji Ahmad Dahlan kan lebih kental dikenal di sana gitu, agak di Karangkajen. Itu gimana bisa beliau dimakamkan di sini? Gitu ya. Jadi pertanyaan yang kenapa dimakamkan di makam Islam Karangkajen, kenapa enggak di Kauman? Padahal Kauman adalah tempat lahir beliau, tempat tinggal beliau gitu ya. Jadi di Karangkajen ini beliau juga berdakwah. Kalau sudah pernah nonton filmnya Sang Pencerah, di Kauman gimana? Ada penolakan dari masyarakat sini. Oh ya. Bahkan surau beliau dirobohkan dan dibakar ya. Alhamdulillah kalau di Karangkajen itu masyarakatnya sangat mendukung dakwah, bahkan didorong dengan apa yang ada di Karangkajen ini kan dulunya banyak pengusaha batik. Pak Ahmad Dahlan juga sering berbelanja, sering dibawa ke Brebes juga untuk jualan. Di sini juga pergerakan beliau, amar ma'ruf nahi munkar beliau itu didukung, bukan cuma dorongan dari masyarakat tapi juga material. Nah, bahkan seperti itu, jadi beliau juga ada ikatan emosi yang lebih dekat dengan masyarakat sini, dan masyarakat sini juga ada hubungan istimewa seperti itu. Jadi sewaktu beliau dulu sebelum meninggal diminta dari warga sini sebelum dan beliau juga setuju dan kalau diumumkan di Islam. Nah, ceritanya seperti itu. Apa beliau pengen dimakamkan di makam Islam Karangkajen. Terus Pak, kan kalau Nyai Dahlan itu kan makamnya di Gede Kauman ya? Nah, itu kenapa nggak dimakamkan di sini juga ya? Kenapa terpisah jauh banget gitu? Jauh banget ya. Ini banyak sekali pertanyaan seperti ini. Kenapa makam Kiai Haji Ahmad Dahlan di sini, makamnya Nyai di Kauman? Nah, sewaktu duniawinya wafat itu kan jajarannya berjajar dari Kauman ke Karangkajen itu dan masih juga kan masih ada sasar. Jadi ke Karangkajen kenapa masih begitu ini ya, takutnya yang meninggal itu adalah tokoh itu takut untuk keselamatannya, makanya dia dimakamkan di Kauman. Karena takutnya nanti di tengah perjalanan mudah-mudahan disekat. Ya,
tempat-tempat yang telah kami kunjungi yaitu Masjid Gede Kauman, Langgar Kidul, pemakaman Nyai Dahlan dan pemakaman Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terlihat di sini sejarah masih sangat lengkap dan bisa dilihat bangunan-bangunan ini masih terawat dengan baik dan masih layak digunakan hingga saat ini. Mungkin itu aja kesimpulan dari saya.